Ternyata yang nutupin lampu petromak itu, yang membuat redup lampu petromak itu adalah sosok bayangan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice bersama gue Aldi, dan ini adalah cerita ke-29 di channel ini. Cerita ini gue dapet dari teman gue ya. Namanya Jono, Mas Jono. Jadi Jono ini dulu itu gue kenal dari dia tuh punya kafe. Jadi kafenya ini tuh sering dipakai untuk nongkrong-nongkrong ya sama temen SMA gue. Seperti itu. Jadi kita tuh punya agenda setiap Sabtu ataupun malam Sabtu kayak gitu. Itu untuk kumpul di kafenya Mas Jono ini. Dan waktu itu, zaman itu gue itu ngegame ataupun YouTubean itu sampai ya jam 3 atau jam 2 kayak gitu. Karena Mas Jono sama adiknya ini tuh pulang itu setelah subuh dari kafe itu ya. Seperti itu. Dan Mas Jono ini dulu ya gue tuh keinget itu pernah nge-share pengalaman dia, pengalaman mistis ya, horor. Itu waktu dia kelas 2 SMA. Terus gue waktu mau buat video ini, gue itu agak sedikit lupa ya dengan jalan ceritanya. Dan ya ceritanya gue itu lupa lah. Jadi cuman sedikit gue dapat. Dan baru tadi siang gue hubungin Mas Jono ini, dan beliau ingin cerita ya, dan menceritakan ulang. Dan beliau juga udah konfirmasi kalau cerita ini nggak apa-apa untuk dipublish seperti itu. Dan sekarang pukul setengah 12 malam dan gue di rumah sendirian. Dan mungkin nanti kalau masih ada waktu gue akan buat video yang ke-30 seperti itu. Baik, langsung ke cerita. Dan cerita ini sekitar tahun 90-an ya. Jadi di bawah tahun 2000. Waktu itu sebut aja Jono ya, biar lebih singkat. Jono ini waktu itu kelas 2 SMK. Jadi waktu itu Jono ini tuh seneng yang namanya tuh melakukan kegiatan nyuluh. Jadi nyuluh ini kalau di tempat gue itu sebutan untuk orang yang itu tuh nyari buruan di malam hari. Entah itu belut, mancing belut, entah itu nyari kodok yang besar itu sueke, nyari jangkrik, apapun itulah. Pokoknya kegiatan berburu di malam hari itu dinamakan nyuluh. Nah, singkat cerita, pada malam minggu ya, kan besok harinya Jono ini sama teman-temannya kan libur sekolah. Nah, janjian lah mereka ini tuh malam minggu nyuluh, dan akan menyuluh walang ya, belalang. Jadi pada waktu itu musim sawah itu waktu itu, jadi di sawah itu musimnya tuh walang tuh pada rame ya, banyak dicari orang, dan itu musim walang dicari. Dan walang ini walang sawah yang hijau-hijau yang kecil gitu loh, kayak gitu.
Nah, dan dilakukan pada malam hari karena biasanya walang itu mudah didapatnya pada sore hari menjelang ke malam hari. Apalagi malam hari kan semakin mudah ya untuk ditangkap. Nah, jadi Jono ini bersama 4 orang kawannya. Jadi waktu itu mereka berlima itu memakai 2 buah motor ya. Jadi berboncengannya ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Nah, Jono ini itu berboncengan dengan yang 2 orang itu tadi. Jadi bertiga. Kalau sebutnya di sini telon ya. Nah, singkat cerita setelah Isya ya, itu Jono beserta 4 orang kawannya itu menuju ke suatu area persawahan yang cukup luas. Jadi sawah masih di daerah gue sih ya, karena Jono ini itu tetangga tapi beda desa, terus gue kenal kayak gitu. Jadi si sawah ini tuh masih di seputaran daerah gue ya, nggak jauh sih, tapi untuk tempat lokasi tepatnya gue nggak tahu karena Mas Jono ini tuh ceritanya ya cuman di area sawah itu yang di dekat gue gitu. Ya udah seperti itu. Nah, sekitar jam 8 malam Jono beserta kawan-kawan itu sampai di lokasi untuk parkir sepeda motor. Nah, mereka berlima itu menuju satu spot ya. Itu satu spot yang itu merupakan, jadi di sawah ini tuh ada gubuk ya, ada gubuk yang biasanya petani-petani itu menggunakan gubuk itu untuk beristirahat kalau melakukan kegiatan bersawah. Nah, di gubuk itu dengan dibantu penerangan 2 lampu petromak ya, petromak minyak zaman itu yang dihidupinnya itu harus dipompa terlebih dahulu ya. Nah, 2 petromak ini dibawa untuk menerangi jalan menuju spot itu. Dan singkat cerita sampailah di spot. Dan di spot itu jadi satu petromak itu ditaruh di balai yang itu di gubuk itu ya. Dikasih di sana dengan posisi lampu itu hidup. Nah, jadi cara untuk menangkap belalang atau walang sawahnya itu, jadi nanti si walang-walang yang bersembunyi di padi-padi itu nanti akan menuju ke satu cahaya itu. Jadi menuju ke cahaya itu dan akan ngumpul seperti itu kan. Nah, dan 5 orang itu bersama Mas Jono itu tuh agak menjauh ya dari lampu petromak yang menyala itu, agak menjauh biar belalangnya itu pada ngumpul dulu, terus nanti kalau setelah ngumpul tinggal diambilin dan itu dimasukkan ke kantong bagor ya. Mas Jono ini cerita kantong bagor itu ya, kantong yang karung ya, seperti itu, karung yang cukup kecil. Nah, dan Jono dan CS-nya itu menunggu agak jauh sambil ya rokokan terus bercanda gurau kayak gitu kan, ngomongin masalah cinta, masalah sekolah, masalah main kayak gitu kan. Nah, setelah dilihat cukup lama, itu sekitar ya mungkin setengah jam, mereka udah ngelihat si belalang walang-walang itu udah ngumpul di lampu petromak itu ya, ngelilingin itu ya, karena cahaya itu tadi. Dan mereka berlima menghampiri spot yang mereka kasihin lampu tadi. Dan walang-walang itu dikumpulin semuanya, dikumpulin di satu karung itu, di bagor itu ya. Nah, wah, John, salah satu temannya, wah, ente oke, dapat banyak ini, lumayan gitu kan. Wah, enak ini dimasak itu, gitu kan. Dan oh iya ya, enak dimasak.
terus golek panggon liyane, cari tempat yang lain kayak gitu kan. Nah, setelah itu ya cukup banyak. Jadi dari bagor atau karung itu ya, itu besarnya itu ya kayak kantong kresek yang itu yang besar. Nah, itu dapat setengah dari kantong itu tadi, dapat setengah, dan itu kalau di total ya cukup banyak ya untuk nyuluh pada waktu itu cukup banyak banget walangnya. Nah, mereka pergilah ke spot yang lain. Itu berlokasi di masih seputaran persawahan, akan tetapi ya itu lebih dekat sama area parkir motor. Nah, mereka menuju ke situlah dengan membawa 2 lampu petromak tadi, dan sampailah di gubuk yang lain dan dikasihlah lampu itu sebagai ya perangkap biar walang-walang itu pada ngerumunin si petromak tadi. Nah, dan hal yang sama dilakukan oleh Jono CS ya. Setelah ngasihin lampu di sana dan mereka agak menjauh. Nah, dan mereka ngobrol-ngobrol lagi, guyon, bersenda gurau lagi seperti itu sambil nungguin si lampu itu tadi dikerumunin si belalang. Nah, setelah menunggu setengah jam, wah udah nih, wis John, kata wis ya, wis cah, ayo, udah John, ayo teman-teman kita ambil si belalang itu tadi. Nah, mereka mendekat dengan membawa 1 petromak yang dibawa ya. Mereka mendekat ke area spot tadi, dan setelah jarak mungkin ya 80 meter atau 50 meter, itu mereka melihat ya ada lampu petromak yang itu dikerumunin si belalang itu tadi. Dan salah satu temennya Jono ini bilang ke Jono, John, kok lampu nih petromak ki kok redup ya, kok lampu petromaknya kok redup ya. Dan waktu itu mereka berlima berhenti berjalan di area persawahan itu, dan mereka juga ngeliatin lampu petromaknya tadi itu memang redup. Dan Jono bilang ke kawan-kawan, kuiwe ketutupan walang kayak gitu, lampu petromaknya ketutupan walang gitu, ketutupan sama walang lampu petromaknya. Oh iya, lampunya ketutupan sama walang kayak gitu. Ya udah, ayo dikumpulin terus pulang. Udah malam juga nih, udah jam 8:30 ini. Nanti biar sampai rumah nggak sampai jam 10, nanti biar bisa masak-masak kayak gitu. Nah, mereka mendekatlah, dan setelah mereka mendekat, itu jarak sekitar 15 meter dari gubuk itu, spot yang kedua. Ternyata mereka berlima itu kaget. Jadi ternyata yang nutupin lampu petromak itu, yang membuat redup lampu petromak itu adalah sosok bayangan hitam besar. Aduh, gue ceritanya sampai merinding nih. Bayangan besar hitam bertubuh besar, dan Jono ini bilang itu agak berbulu ya. Jadi kayak ada bulu yang itu menutupin sekujur tubuhnya. Dan sosok ini tingginya itu setara dengan gubuk itu, dan ya ada ya 2 meter ya, mungkin ada 2 meter. Dan sosok ini tuh membelakangi mereka berlima. Dan mereka berlima tadi, yang tadinya guyon, yang tadinya bergurau ya untuk jalan itu, untuk ke spot itu tadi, mereka semua tuh terdiam mematung semuanya. Dan setelah beberapa waktu
ada suara yang itu berasal dari sosok itu tadi. Karena kan mereka nggak ngelihat ya, karena sosok itu tadi itu membelakangi mereka, sosok bayangan hitam tadi. Dan itu katanya cukup jelas sih, karena Jono ini tadi tuh cerita kalau sosok tadi bisa berbulu kayak gitu. Nah, sosok itu tadi itu bilang, ojo jiko anak-anakku ning kene, nek kowe kabeh ora gelem tak jiko anak-anakmu ngasih pitung turunan. Jangan ngambil anak-anakku di sini. Kalau kalian semua itu nggak mau anak-anak kalian sampai 7 turunan tuh, aku ambil seperti itu. Nah, dari situ mereka berlima yang tadinya diem, mematung, ngedenger sosok yang tinggi besar tadi, hitam, berbicara yang dengan suara yang besar ya. Itu tuh mereka itu semua tuh kalang kabut, langkah 1000, wah udah buyar. Yang tadinya mereka tuh berjalan di area galengan ya, itu jadi kayak ada gundukan tanah yang itu untuk petani-petani pada jalan yang itu ya kecil ya, kayak setapakan kayak gitu. Wah, mereka kan kalang kabut, lari, udah nyebar dan itu menuju ke area parkir motor untuk bergegas pulang ya. Dan salah satu temen yang bawa hasil tangkapan yang tadi itu, tangkapan tadi itu udah dilempar aja, yang setengah kresek besar tadi ya dilempar karena ketakutan. Dan mereka kalang kabut. Wah, dan itu yang sawah-sawah yang ada di sana tuh ya udah urak-urakan ya, karena ya itu tadi dipakai lari untuk 5 orang tadi ya. Dan sampai di motor, dan satu temen Jono ini bawa Petromak yang satu tadi ya, dan ngelihat semuanya tuh basah, kena lumpur semuanya, sudah gak enak lah dilihat. Nah, mereka langsung dengan badan yang menggigil ketakutan ya, kalau sebutnya gue di sini ngewel ya gitu, badannya geter kayak gitu kan. Mereka langsung tancap gas untuk pulang. Jadi ya lampu Petromak yang satu tadi ditinggalin karena ketakutan. Hasil tangkapan mereka itu yang nyuluh tadi udahlah dibuang. Nah, sesampainya di rumah Jono ya, karena untuk kumpul sebelum berangkat tadi, mereka semua pada diem semua, nggak ada orang-orang yang pada ngomongin kejadian yang tadi ya. Jadi ya cuman pada diem-dieman aja. Nah, selang di sana mereka pada pamit untuk pulang. Nah, dan Mas Jono ini cerita, yaitu adalah terakhir kali dia itu nyuluh walang. Karena dari kejadian itu ya Jono ini ya sampai sekarang itu ya kalau ada walang ya cuman konsumsi aja. Dan dia itu trauma untuk nyari walang, walaupun itu siang hari, sore hari, pagi, itu ya udah trauma karena kejadian itu tadi. Dan sampai sekarang seperti itu ya, gimana ya, ya emang kegiatan malam hari yang itu di alam bebas ya, untuk bertemu sosok-sosok jin penunggu di situ tuh ya kemungkinan besar. Yang gue juga kan udah cerita di beberapa video, ada yang itu pengalaman mancing seperti itu, dan sekarang ada pengalaman nyuluh ya, sama aja berburu di malam hari seperti itu. Dan cerita yang cukup singkat, akan tetapi ya menarik untuk gue sampaikan ke teman-teman semua. Dan terima kasih untuk
Mas Jono yang udah mau nyeritain ulang ya secara komplit ya. Jadi gue lebih enak untuk bercerita. Semoga Mas Jono yang sekarang ada di Banten diberikan kesehatan juga kelancaran di rezekinya. Amin. Thank you Mas Jono udah mau ngirimin ceritanya, dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah setia ngedengerin dan ngelihat video-video di channel Horror Voice ini. Terima kasih, dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.